Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure ya. Dan sebenarnya materi terakhir ini adalah materi kelanjutan dari bab 2 yaitu tentang conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Lebih tepatnya adalah conjunction selain fanboys. Ya, nama babnya adalah dependent clause atau anak kalimat. Jadi anak kalimat atau dependent clause itu apa? Langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menemukan ada susunan berupa conjunction subjek predikat di mana subjeknya, maksud saya di mana conjunctionnya itu selain fanboys, conjunction subjek predikat itu harus ditarik menjadi satu. Ya, teman-teman, atau itu satu garis maksud saya itu satu kesatuan gitu ya, karena dia menempati satu fungsi di dalam kalimat. Jadi CSP yang panjang itu menempati satu posisi atau fungsi di dalam kalimat gitu ya. Nah, intinya adalah kalau teman-teman menemukan ada susunan conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya itu selain fanboys, sudah dipastikan CSP-nya itu nanti atau conjunction subjek predikatnya itu itulah yang disebut dengan anak kalimat ya. Nah, contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh atau di dalam induk kalimatnya itu misalnya I like the way you think. Itu kalimat induknya atau kalimat lengkapnya, teman-teman. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah like ya. Nah, di situ objeknya itu berupa conjunction subjek predikat yaitu the way you think. Jadi, saya suka, suka apa? Masa suka bagaimana? Kan nggak bisa, teman-teman. Harus lengkap ya. Bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir. Seperti itu. Jadi cara kamu berpikir itu susunan conjunction subjek predikat ya yang di sini tempatnya dia sebagai objek dari kata like. Oke, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kalau menemukan CSP seperti ini, itulah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause itu, teman-teman. Kemudian contoh lagi nih, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu telepon tadi malam. Nah, ketika kamu telepon tadi malam, di sini menunjukkan informasi berupa keterangan waktu. Nah, yang membeda ini tempatnya sama-sama di setelahnya predikat ya, teman-teman. Cuman yang di atas itu posisinya sebagai objek, kalau yang di bawah itu posisinya sebagai keterangan waktu. Nah, bedanya apa? Bedanya keterangan itu boleh teman-teman pindah di depan. Jadi kita juga bisa bilang, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau objek nggak bisa, teman-teman. Dipindah ke depan sendiri nggak bisa, ya. The way you think, I like. Nggak bisa ya, jadi harus tempatnya di setelah predikat. I like the way you think, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Dan dari artinya pun sebenarnya bisa diketahui. Jadi, when you call last night, ketika. Ketika ini kan sewaktu gitu ya. Jadi dia menunjukkan keterangan waktu. Nanti kalau ditanyakan kan kapan, teman-teman. Nah, kapan itu menanyakan keterangan waktu seperti itu. Dan yang terakhir contohnya adalah the man that you called last night works as a lawyer. Nah, di situ ada CSP yaitu that you called last night. Nah, jadi inilah anak kalimat. Di sini fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai penjelas kata benda man. Kan kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu kan menjelaskan pria tadi, teman-teman. Kata benda man itu. Ya, nah itu fungsinya kata sifat. Jadi CSP-nya ini berfungsi sebagai kata sifat menjelaskan atau mensifati benda the man. Itu ya. Predikatnya works, ada keterangan as a lawyer seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, apa sih dependent clause atau anak kalimat itu? Jadi anak kalimat itu adalah susunan conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya selain fanboys gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi setiap teman-teman menemukan ada CSP di mana C-nya itu selain fanboys itu adalah anak kalimat CSP-nya nanti. Nah, kemudian untuk conjunction subjek predikat atau dependent clause ini terbagi menjadi tiga jenis. Ada tiga jenis teman-teman berdasarkan fungsinya di dalam kalimat atau tempatnya atau posisinya di dalam kalimat gitu ya. Yang pertama ada noun. Jadi ada CSP itu menempati tempatnya noun, teman-teman. Nah, noun ini kita sebutkan di hari pertama dan di hari ketiga ya. Fungsi kata benda atau noun itu sebagai subjek, kalau enggak gitu objek. Oke, jadi nanti CSP yang fungsinya sebagai noun ini ada CSP tempatnya subjek, teman-teman. Jadi nanti ada susunan kalimat itu ini yang belum kita sampaikan dulu ya di hari kedua. Jadi susunannya di C, S, P. Nah, ini subjeknya. Tinggal teman-teman masukkan predikat lagi. Nah, itu ada, teman-teman. Ya, jadi CSP P.
Gitu ya. Nah, predikat yang kedua subjeknya mana? Ya subjeknya CSP ini, anak kalimat berupa noun clause ini. Jadi dia jadi subjek seperti itu. Gitu ya. Contohnya untuk CSP yang fungsinya di objek, teman-teman. Bukan subjek ya, tapi jadi objek. Contohnya yang tadi. I like the way you think. The way you think di situ itu fungsinya sebagai objek. Ya, makanya dia disebutnya dengan noun clause. Ya, yang bisa jadi objek kan kata benda, teman-teman. Dan kalau ada CSP yang nempati tempatnya objek, ya berarti dia noun. Ya, noun clause seperti itu. Kemudian berikutnya selain kata benda, ada juga CSP itu fungsinya sebagai keterangan. Nah, keterangan di dalam kalimat itu hanya menambahkan keterangan saja, teman-teman ya. Dan bedanya dengan objek tadi, keterangan itu boleh tempatnya di belakang sebagaimana seharusnya. Nah, tapi keterangan beberapa ya, contohnya keterangan waktu itu bisa dipindah ke depan. Seperti itu. Bisa dibilang hampir semua, teman-teman. Hampir semua adverb clause itu bisa pindah di sebelumnya subjek. Syaratnya dikasih koma ya setelahnya seperti itu. Jadi contohnya tadi adalah yang di I was driving when you called last night. Nah, when you called last night-nya di situ itulah yang disebut dengan adverb clause atau CSP yang fungsinya sebagai adverb. Seperti itu. Itu ya. Dan yang terakhir ada juga dependent clause atau CSP yang fungsinya sebagai kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat ini kita bahas di hari ke-6 ya. Fungsi kata sifat di dalam kalimat cuma satu, teman-teman. Yaitu mensifati kata benda. Oke, nah jadi adjective clause ini hanya bisa menjelaskan kata benda di dalam kalimat dan tempatnya selalu nempel dengan benda yang dijelaskan. Cuman bedanya di sini teman-teman. Kalau kata sifat yang kita pelajari di hari ke-6 karena dia kan cuma kata ya, urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Nah, tapi kalau kata sifat itu panjang, contohnya adalah berbentuk CSP ya teman-teman, itu tidak bisa diletakkan di sebelum kata benda. Jadi harus di setelah benda yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman. Bahkan kalau ada frase, misalnya ada preposition plus noun, itu didahulukan preposition plus noun-nya, teman-teman. Seperti itu. Baru CSP-nya yang paling panjang. Gitu ya. Nah, contoh adjective clause tadi adalah yang that you called last night pada kalimat the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu siapa? Pria, ya kan, teman-teman? Jadi itulah yang disebut dengan adjective clause yang menjelaskan benda dan memang fungsinya menjelaskan benda seperti ini. Itu ya, teman-teman. Works as a lawyer, bekerja sebagai seorang pengacara. Oke, jadi sekali lagi, anak kalimat atau dependent clause itu ada tiga jenis berdasarkan penempatan fungsinya di dalam kalimat. Ada noun clause, kalau di kalimat ya posisinya kalau nggak subjek ya objek. Oke, kemudian ada juga adverb clause, posisinya sebagai keterangan. Dan yang terakhir ada adjective clause, fungsinya sebagai kata sifat, menjelaskan kata benda dan letaknya harus di setelah kata benda. Ya, sebelumnya adjective clause harus ada kata benda yang dijelaskan. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar tentang conjunction yang dipakai di setiap jenis anak kalimat ini. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa kok itu penting untuk kita ketahui. Kenapa kok kita harus tahu jenis-jenis conjunction yang dipakai. Nah, alasannya sederhana, teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman sudah tahu titik-titik itu tempatnya apa, apakah noun, apakah adverb, atau apakah adjective, nanti tinggal nyarikan conjunction yang dipakai sesuai dengan jenis anak kalimatnya. Karena salah satu jenis soal dependent clause ini adalah menentukan conjunction dan di pilihan A, B, C, D itu conjunction ada lebih dari satu, teman-teman. Ya, otomatis kita harus tahu conjunction di pilihan A, B, C, D itu miliknya siapa. Apakah miliknya noun clause, apakah miliknya atau yang dipakai di adjective clause, apakah yang dipakai di adverb clause. Itu ya, teman-teman. Jadi kita harus tahu conjunctionnya. Oke? Nah, yang pertama kita bahas dulu conjunction miliknya noun clause, teman-teman. Nah, conjunction miliknya noun clause secara pembagian atau kategori ada tiga ya. Yang pertama ada that yang artinya bahwa. Bukan yang artinya yang ya. Karena that yang artinya yang itu pilihnya adjective clause teman-teman. Dan ada perbedaan penggunaan juga. Nanti saya jelaskan ketika kita sampai adjective clause ya. Nah, intinya that yang artinya bahwa atau tempatnya CSP-nya nanti di kata benda entah di paling depan sebagai subjek atau di setelahnya predikat sebagai objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman menemukan that berarti itu adalah conjunction noun clause artinya bahwa.
Kemudian berikutnya ada if atau whether. Nah, if di sini bukan of, di sini artinya adalah apakah atau entah. Karena if yang artinya jika atau seandainya memang itu juga conjunction, tapi itu miliknya adverb clause. Nah, salah satu perbedaannya adalah if yang artinya apakah ini tidak bisa kita letakkan di awal kalimat. Ya, jadi kalau mau di awal kalimat kita mau bilang apakah di kalimat positif ya, bukan kalimat tanya, teman-teman. Itu pakainya whether. Tapi kalau di tengah-tengah itu bisa pakai if, bisa pakai whether. Ya, misalnya saya tidak tahu apakah kamu lapar atau tidak. Nah, apakahnya kan di tengah, teman-teman. Nah, berarti itu boleh pakai if, boleh pakai whether. I don't know if you feel hungry or not. Kita juga bisa bilang I don't know whether you feel hungry or not. Nah, tapi kalau misalkan apakahnya di depan, apakah kamu lapar atau tidak, bukanlah masalahku, bukanlah urusanku. Misalnya ya, teman-teman, contoh saja. Nah, itu kalau di translate kita nggak bisa pakai if, teman-teman. Hanya bisa pakai whether. Whether you feel hungry or not right now is not my concern, is not my business. Misalnya seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi itu adalah perbedaan penggunaan if yang artinya apakah dengan if yang artinya jika atau seandainya. Itu miliknya adverb clause kalau yang if artinya seandainya atau jika ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah question words atau 5W1H. Setiap teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, semuanya bisa dipakai oleh noun clause. Jadi bisa diletakkan di depan ataupun di tengah kalimat sebagai objek gitu ya. Kalau di tengah, kalau misalkan di awal kalimat nanti CSP-nya sebagai subjek seperti itu. Nah, tinggal nanti artinya cocok atau tidak, misalkan kalau ada lebih dari satu gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah ketiga kategori dari conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, sekarang kita loncat ke conjunction yang dipakai oleh adverb clause, teman-teman. Nah, untuk conjunction yang dipakai di adverb clause ini banyak sekali ya. Nah, alasannya karena memang jenisnya adverb itu ada banyak sekali, teman-teman. Ada adverb of time, ada adverb of place, ada adverb of manner, dan lain-lain. Sudah kita pelajari juga di hari ketujuh, ya kan? Adverb itu jenisnya banyak sekali. Maka preposisinya juga banyak, conjunctionnya juga banyak, teman-teman. Nah, yang pertama ada after, artinya setelah. Bahkan ada juga kelas kata yang contohnya after ini ya, kata-kata di conjunction di sini ini memiliki kelas kata preposition juga. Jadi after itu tuh kalau teman-teman cek di kamus itu bisa jadi preposisi, teman-teman. Bahkan after itu juga bisa jadi keterangan itu sendiri. Ya, hanya beda penggunaan saja. Jadi kalau beda kelas kata otomatis beda penggunaan. Kalau after yang conjunction ya setelahnya harus subjek predikat. Kalau after yang preposisi, setelahnya cukup objeknya saja. Yang nantinya entah itu kata benda atau kata ganti ya, yang nantinya dirubah jadi keterangan. Kalau dia keterangan itu sendiri afternya itu ya, berarti setelahnya tidak boleh dikasih objek, tidak boleh dikasih. Nah, kalau ada subjek predikat ya harus dikasih koma. Seperti itu. Karena kalau nggak ada komanya, teman-teman nanti afternya jadi conjunction seperti itu. Tuh ya. Kemudian berikutnya ada although, artinya meskipun. Ini sinonimnya sama kayak even though ini ya, teman-teman. Ataupun though saja yang nggak pakai even itu juga conjunction. Sinonim mereka. Meskipun dan miliknya adverb juga ya. Adverb clause maksud saya. Kemudian ada as, artinya ketika. As if, artinya seolah-olah. As long as, selama. Jadi kalau teman-teman menemukan as bla 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 as ya, itu bisa jadi conjunctionnya adverb clause, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya ada before, artinya sebelum. Because, artinya karena. If, artinya jika atau seandainya. Nah, itu yang saya maksud tadi bedanya dengan if yang di depan artinya apa. Maksudnya yang di noun clause ya, artinya apakah. Kemudian in case, artinya andaikan nanti. In order that, artinya supaya. Provided, biasanya ada that-nya, biasanya dihilangkan. Jadi boleh pakai that, boleh pakai tidak, provided ya teman-teman. Jadi selain kata kerja, provided juga bisa jadi conjunction. Oke, jadi provided kalau dia conjunction artinya asalkan. Since artinya karena atau sejak. So that artinya sehingga. Unless kecuali jika. Until sampai. When ketika. Whenever kapanpun. Where di mana. Whereas namun. While sedangkan dan masih banyak lagi. Nggak cukup kalau dimasukkan di sini ya. Karena conjunction adverb clause paling banyak teman-teman. Gitu ya. Karena jenis adverb pun juga banyak.
Dan yang terakhir adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Conjunctionnya adjective clause itu sebenarnya nggak banyak, teman-teman. Yang banyak adalah aturannya. Ya, jadi yang sebenarnya conjunctionnya cuma dikit, cuman ini aja ya, yaitu that, which, who, whom, yang artinya keempatnya itu sama-sama yang, tapi beda penggunaan. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah yang pertama benda yang dijelaskan. Karena adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda ya, teman-teman. Nah, that itu benda yang dijelaskan, itu boleh manusia, boleh juga selain manusia. Ya, teman-teman. Yang tidak boleh adalah sebelumnya that ini dikasih satu koma. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan kalau which itu benda sebelumnya yang dijelaskan khusus untuk benda selain manusia saja. Ya, teman-teman, nggak bisa untuk manusia. Oke, misalnya buku, rumah, kucing, kunci, dan lain-lain itu pakainya which. Dan which ini sebelumnya boleh pakai koma, boleh tidak. Gitu ya, teman-teman. Tergantung conjunction subject predikat atau adjective clause-nya itu penting atau tidak informasinya. Kalau dihilangkan itu mengganti informasinya atau menimbulkan ambiguitas atau tidak, seperti itu. Nah, sedangkan who itu juga artinya yang, teman-teman. Ya, tapi benda yang dijelaskan khusus untuk benda manusia. Ya, nggak bisa benda mati misalnya obeng itu pakainya who, nggak boleh, teman-teman. Bolpen pakai who, nggak boleh. Pakainya adalah which tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada whom. Whom itu artinya juga yang, benda yang dijelaskan wajib benda manusia, sama kayak who, teman-teman. Nah, bedanya dengan who adalah whom ini setelahnya wajib ada subjek dan predikatnya. Kalau predikat pasti harus ya, teman-teman, tapi subjeknya ini wajib. Sedangkan untuk that, which, sama who yang saya tebelin ini, atasnya ini, teman-teman ya. Nah, ini setelahnya itu salah satu harus hilang. Entah itu subjeknya atau objeknya kalau predikatnya butuh objek. Intinya tidak boleh lengkap setelahnya that, which, sama who ini, teman-teman. Gitu ya. Artinya setelahnya that, which, sama who itu boleh langsung diikuti predikat atau bisa langsung diikuti predikat. Sedangkan kalau whom, yang whom ya, itu setelahnya wajib subjek predikat. Yang harus hilang adalah objeknya, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada conjunction langsung diikuti oleh predikat. Karena memang ada sedikit conjunction yang boleh diikuti predikat langsung. Karena conjunction itu merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Nanti setelah ini akan saya sebutkan apa aja conjunction yang merangkap, yang bisa merangkap jadi subjek alias bisa langsung diikuti predikat setelahnya. Itu ya. Nah, tapi kurang lebih itu tadi perbedaan that, which, who, sama whom yang artinya sama-sama yang, tapi beda penggunaan. Itu ya. Mohon nanti dicatat karena kalau dihafal saya pastikan teman-teman akan lupa. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya nanti yang bendanya. Misalkan kalau whose car, yang mobilnya, whose computer, yang komputernya, whose cell phone, yang telepon genggamnya. Misalnya seperti itu. Itu ya. Kemudian ada where artinya di mana, when artinya ketika. Nah, itu juga bisa dipakai oleh adjective clause, teman-teman. Gitu ya. Dan sekali lagi karena ini vocab, mohon jangan hafalan ya, dicatat saja, ditulis saja. Saya jamin akan hafal sendiri ketika teman-teman sambil latihan sambil melihat catatan sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa conjunction yang tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya, contohnya teman-teman, yaitu that, which, sama who, yang penggunaannya itu spesial. Spesialnya adalah atau uniknya adalah setelahnya itu tidak boleh lengkap, teman-teman. Jadi beberapa conjunction, subjek atau objek setelahnya harus hilang alias tidak boleh lengkap. Nah, conjunction apa aja yang setelahnya itu tidak boleh lengkap alias subjek atau objeknya itu salah satu harus hilang, yaitu yang pertama which, who, that yang artinya yang, miliknya adjective clause ya, teman-teman. Kemudian whose yang diikuti kata benda. Nah, whose yang diikuti kata benda itu ada punya dua. Punyanya adjective clause artinya yang bendanya, punyanya noun clause artinya bendanya siapa. Ya, jadi tapi sama penggunaannya ya. Jadi kalau whose diikuti kata benda, setelahnya subjek atau objek salah satu harus hilang. Kemudian ada what's, artinya apa yang, who artinya siapa yang, itu miliknya noun clause ya, teman-teman. Kemudian whatever, apapun yang, whoever, siapapun yang, sama itu miliknya noun clause. Nah, untuk conjunction-conjunction ini, setelahnya salah satu harus hilang, entah itu subjeknya atau objeknya.
Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kalau misalnya predikatnya itu tidak butuh objek gimana, Sir? Atau misalnya kata kerjanya di predikat itu sudah kita pasifkan, itu kan memang tidak butuh objek. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di setelah conjunction-conjunction ini, predikatnya itu tidak, atau kalau nggak gitu bentuknya pasif, itu kan nggak boleh punya objek ya, teman-teman. Maka yang wajib teman-teman hilangkan adalah subjeknya. Oke, jadi langsung conjunction diikuti predikat seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, itu adalah materi tentang dependent clause. Sebelum kita ke contoh soal, ada tambahan, teman-teman. Materi tambahan di dependent clause ini. Nah, ini perlu saya sampaikan karena supaya teman-teman tidak kaget ketika teman-teman menemukan di dalam kalimat subjek predikat cuma satu, tapi ada conjunction. Ya, karena di bab dependent clause atau materi conjunction, lebih tepatnya conjunction selain fanboys ya, teman-teman. eh, ada namanya reduction atau reduction atau abridgment. Itu artinya pemendekan, teman-teman. Jadi pemendekan klausa atau pemendekan anak kalimat itu yang awalnya bentuknya CSP atau conjunction subject predikat, nanti conjunctionnya itu tidak lagi memiliki subjek predikat, ya. Jadi ada caranya. Dan setiap anak kalimat itu cara memendekkan atau cara abridge atau reduce ya, itu beda-beda. Nah, kita bahas dulu yang noun clause ya, teman-teman. Untuk memendekkan noun clause itu cukup sederhana. Jadi misalnya teman-teman menemukan ada conjunction subjek predikat itu miliknya noun clause ya, entah di subjek entah di objek. Cara memendekkannya, conjunctionnya harus tetap ada, nggak boleh hilang. Nah, yang teman-teman hilangkan adalah subjeknya, dan karena subjeknya teman-teman hilangkan, maka predikat nggak boleh tetap predikat. Ya, dirubah menjadi to verb satu. Nah, nanti jadi tinggal conjunction sama to verb satu. Contoh ya, teman-teman. Misal kalimat yang lengkap itu berbunyi, I don't know what I should do. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kan subjeknya masih dua ya, predikatnya juga masih dua, teman-teman. Nah, ini bisa kita pendekkan karena subjeknya sama-sama I, sama-sama saya, teman-teman. Dan yang bisa dipendekkan yang ada conjunctionnya ya, jadi CSP-nya ini bisa kita pendekkan. Nah, jadi nanti word-nya harus tetap ada, I-nya teman-teman hapus, should do, teman-teman rubah menjadi to verb satu yaitu to do. Nah, jadinya nanti tinggal I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Artinya sama, teman-teman. Ya, cuman bedanya bentuknya di kalimat yang bawah itu ada conjunction tapi subjek predikat cuma satu. Nah, itu sudah dipendekkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada syarat pemendekan untuk noun clause ini ya, teman-teman. Jadi kalau subjeknya ternyata berbeda di anak kalimat atau di dalam CSP-nya, contohnya adalah I don't know what he should do. Maka ini tidak bisa kita inversi, teman. Maksudnya bukan bukan diinversi ya, maaf maaf. Reduksi, dipendekkan, maaf teman-teman. Kok tiba-tiba sampai inversi itu kan bab keempat ya, nggak nyambung teman-teman, beda. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, mohon maaf. Kalau subjeknya beda, tidak bisa di reduced, nggak bisa dipendekkan. Jadi harus lengkap seperti ini, harus panjang seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah pemendekan dari adverb clause. Untuk adverb clause ini, kalau dipendekkan konjungsinya juga sama, tidak boleh teman-teman hilangkan. Ya, nanti bedanya dengan noun clause hanyalah di perubahan kata kerjanya setelah conjunction. Nah, untuk setelah conjunctionnya itu, teman-teman harus lihat predikatnya. Oke, kalau lengkap maksud saya. Kalau predikatnya itu aktif, maka nanti menjadi conjunction verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing, teman-teman. Ya, contoh nih, misalkan yang lengkap dulu. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ini kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan Model S pada tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, subjeknya sama-sama Tesla, teman-teman. Otomatis yang di dalam CSP bisa kita pendekkan, atau anak kalimat bisa kita pendekkan. Cara memendekkan subjeknya yang sama, teman-teman hapus. Jadi nggak ada subjeknya ya. Kemudian predikatnya karena nggak ada subjeknya ya nggak boleh jadi predikat. Karena kalau ada subjek ada predikat. Kalau nggak ada subjek nggak ada predikat. Maka predikatnya harus dirubah. Karena dia aktif dirubah jadi verb ing. Jadinya nanti when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik seperti itu.
Itu ya, teman-teman. Jadi yang awalnya it unveiled subjek predikat ya, pronoun sama verb 2 menjadi verb ing saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau ada conjunction setelahnya tidak ada subjek predikat lagi tapi hanya verb ing, teman-teman. Subjek predikatnya cuma satu di induk kalimat. Induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction ya, teman-teman, yang lepas seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya pasif, itu nanti jadi conjunction verb 3 saja. Contoh ya, when it was discovered, it di sini maksudnya radium ya, teman-teman. Jadi when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kalau diartikan, ketika radium ditemukan dulu, radium itu menjadi sebuah unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Nah, itu kan ketika radium ditemukan. Pasif ya, be verb 3 itu kan pasif, teman-teman. Nah, maka cara memendekkannya, conjunction tetap harus ada. Subjeknya teman-teman hapus, to be verb 3 hapus be-nya. Tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi tinggal when discovered. Ya, jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan dalam bidang radioterapi. Artinya sama, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau predikatnya itu nggak punya arti, sir? Linking verb, to be yang berdiri sendiri itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya predikatnya tidak punya arti, maka hilangkan sekalian predikat. Jadi tinggal conjunction, kemudian tinggalkan informasi di setelahnya to be-nya. Ya, contoh teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Nah, di situ ada predikat RR kan nggak punya arti ya, teman-teman. Hanya linking verb atau kata kerja yang buat syarat saja supaya kalimatnya punya predikat. Seperti itu. Nah, kalau dipendekkan karena subjeknya sama-sama we ya. Kalau dipendekkan subjek hilang, to be-nya hilang. Jadi tinggal informasi conjunction sama setelahnya to be-nya itu. Jadi kalimatnya berbunyi, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika berada di Roma atau ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi walaupun bentuknya beda, artinya tetap sama. Dan conjunction cuma satu di dalam kalimat ini, sedangkan subjek predikat ada satu saja. Seperti itu. Harusnya kan dua ya, karena sudah dipendekkan. Oke. Nah, itu tadi adalah cara memendekkan adverbial clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adverb. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah cara memendekkan adjective clause. Nah, adjective clause ini lumayan berbeda ya, teman-teman, untuk pemendekannya dibandingkan noun sama adverb tadi. Nah, perbedaannya adalah conjunctionnya adjective clause itu kalau dipendekkan juga ikut hilang, alias nggak boleh ada. Jadi adjective clause ini cara mengetahuinya ya teman-teman. Kalau ada conjunctionnya harus ada subjek predikat setelahnya. Kecuali beberapa jenis adjective clause tadi ya, conjunctionnya kan ada yang bisa merangkap jadi subjek teman-teman, alias langsung diikuti predikat. Itu baru beda ya, seperti itu. Nah, kalau nggak ada conjunctionnya, maka nggak boleh juga ada subjek predikat. Nah, itu konsep dari adjective clause. Mirip dengan materi kita hari kedua dulu, atau materi dasar conjunction. Itu ya teman-teman. Dan yang adjective clause ini yang bisa dipendekkan atau direduce atau di-abridge ya, itu hanyalah conjunction yang merangkap sekaligus jadi subjek. Artinya setelah conjunctionnya itu diikuti langsung oleh predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada which, who, that langsung diikuti predikat. Nah, itu nanti bisa kita pendekkan. Sama kayak adverb clause tadi, cara memendekkannya teman-teman lihat predikatnya. Kalau predikatnya aktif, maka tinggalkan verb ing saja. Conjunction juga ikut hilang ya, teman-teman. Jadi tinggal verb ing-nya saja. Kemudian kalau predikatnya itu pasif, be verb 3, maka tinggalkan verb 3-nya saja. Kalau predikatnya itu hanya berupa to be kan nggak punya arti ya teman-teman, maka hilangkan conjunction sama to be-nya itu. Tinggalkan apositif. Apositif itu informasi di setelah to be-nya itu nanti diapit oleh dua koma teman-teman. Dan itu kalau dihapus nggak masalah. Itu ya. Nah contoh kalimatnya berbunyi, ini yang aktif dulu ya, teman-teman, untuk yang pemendekan yang aktif dulu. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya.
Nah, itu kan ada which employs yang mempekerjakan, aktif ya, teman-teman. Nah, cara memendekkannya, which harus dihapus, employs dirubah menjadi verb ing karena dia aktif verb SES, teman-teman ya. Jadi verb ing nanti. Nah, jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Nah, jadi present participle phrase, teman-teman. Gitu ya. Nah, present participle itu juga kata sifat. Dia menjelaskan kata benda Tesla di sini. Jadi artinya pun sama. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya pasif tadi ya, nanti dijadikan verb 3 saja, teman-teman. Contoh, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan pada tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada yang didirikan, teman-teman. Pasif ya. Nah, otomatis conjunction hapus, was founded, tinggalkan founded-nya saja. Tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan atau dimulai pada tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau misalnya predikatnya di adjective clause itu hanya berupa to be kan nggak punya arti ya, buat syarat saja teman-teman supaya predikatnya lengkap gitu ya. Maka nanti kalau memendekkan ya dihapus saja conjunction sama to be-nya. Tinggalkan informasi di setelah to be kemudian diapit oleh dua koma. Contoh ya, Tesla, sorry yang atas dulu maaf teman-teman. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan sebuah pioner atau pencetus dalam dalam kendaraan listrik memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, itu kan predikatnya is ya untuk adjective clause teman-teman. Itu dihapus saja. Jadi tinggalkan informasi setelahnya to be-nya saja. Jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama, teman-teman. Tesla, sebuah pioner atau pencetus dalam bidang kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Itu ya. Dan untuk adjective clause yang sudah dipendekkan seperti ini atau direduce seperti ini, teman-teman ya. Ini boleh teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Kalau yang dijelaskan kata bendanya di subjek ya. Ini kan yang dijelaskan di subjek untuk dicontoh teman-teman. Nah ini boleh teman-teman pindah di paling depan atau di sebelumnya subjek. Tapi ada syaratnya, harus dikasih koma ya. Karena kalau nggak ada komanya nanti dia jadi penanda inversi teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi kita juga bisa bilang misalkan yang kedua ya. Founded in 2003, Tesla revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Seperti itu. Artinya sama, teman-teman. Itu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya, atau penerapan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, contoh pertama, caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata are, teman-teman. Subjeknya adalah tomatoes. Kemudian ada predikat lagi are used. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di depan kita membutuhkan conjunction. Masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D ada dua conjunction. Entah itu yang Charlie atau yang Delta. Yang Alpha sama Bravo salah ya teman-teman. Karena even itu bukan conjunction. Even aja itu adalah keterangan. Tapi kalau even though baru conjunction ya teman-teman. Tapi kalau even saja nggak ada do-nya itu keterangan. Ya, kita butuhnya conjunction yang menghubungkan dua SP nanti. Jadi yang alpha tidak bisa. Kalau yang Bravo because of itu preposisi, berbeda dari because saja ya. Kalau because of itu preposisi, nggak bisa. Nanti karena kita malah justru kehilangan subjek tomatoes yang pertama itu. Tuh ya, jadi antara Charlie sama Delta. Nah, kita lihat CSP itu nanti menempati tempatnya apa, teman-teman? Dengan cara teman-teman lihat yang tidak pakai conjunction atau induk kalimatnya.
Nah, induk kalimatnya adalah they itu subjeknya ya, predikatnya are used pasif. Nah, di setelahnya diikuti keterangan. Nah, di induk kalimat sudah lengkap, nggak ada yang nggak ada masalah, nggak ada yang hilang. Nah, berarti kalimat itu kalau sudah lengkap mau ditambahi sesuatu, yang bisa ditambahkan adalah keterangan, teman-teman. Karena keterangan itu di dalam kalimat ada berapapun tidak apa-apa. Keterangan itu adalah kelas kata yang paling tidak dibutuhkan. Ya, kalau kalimatnya sudah lengkap supaya tidak ada double, maka yang bisa ditambahkan hanyalah keterangan. Gitu ya. Jadi kita carikan A, B, C, D conjunctionnya adverb clause. Nah, jawabannya adalah yang sebentar, saya pengen cek. Sebenarnya ada menjawab. Betul sekali, Mas Aliza. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta, that yang ditaruh di depan sendiri dan setelahnya lengkap seperti ini, itu adalah miliknya noun clause. Artinya bahwa, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena kalau that yang artinya yang miliknya adjective clause sebelumnya wajib ada kata bendanya dulu. Sedangkan di situ nggak ada kata benda sebelum titik-titik. Ya kan? Nah, otomatis that ini artinya bahwa. Nah, kenapa kok salah kalau that artinya bahwa? Karena ini nanti jadi noun clause, teman-teman. Nah, noun clause di depan sendiri berarti kan subjek. Otomatis subjeknya double. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita masukkan noun clause di situ. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang cari atau kalau teman-teman menggunakan cara mengartikan juga bisa ya. Jadi kalau ada although sama that dicoba-coba seperti itu enak yang mana juga bisa. Cuman siapa tahu kalau teman-teman tidak tahu artinya gitu ya. Bisa menggunakan cara yang kita pelajari hari ini. Tapi juga sama sih. Teman-teman harus tahu kategori conjunctionnya itu miliknya siapa. Apakah miliknya adverb clause, miliknya adjective clause atau noun clause ya. Nah, nanti kalau dibaca, although tomatoes are botanically fruits, they are commonly used as vegetables in cooking. Jadi, meskipun tomat itu secara botanis buah-buahan, mereka biasa digunakan sebagai sayur mayur dalam masak-memasak atau dalam masakan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is presented ya, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah di depan sendiri, nggak boleh subjek predikat bisa satu koma nggak bisa. Kalau 2 koma, 3 koma, 4 koma, bahkan 100 koma malah boleh teman-teman. Tapi kalau cuma satu koma nggak boleh ya. Nah, jadi subjeknya di situ adalah the Primetime Emmy Award. Kalimat sudah lengkap, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada predikat lagi. Kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan, maaf ya teman-teman kepencet, kalau kita mau masukkan predikat lagi ataupun conjunction ya harus lengkap. Conjunction, subjek, predikat. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Nah, masalahnya di sini conjunction yang dipakai adalah which, teman-teman. Itu conjunction miliknya adjective clause dengan. Nah, penggunaan uniknya adalah conjunction itu tidak boleh lengkap setelahnya. Jadi salah satu harus hilang entah subjek atau objeknya. Nah, to be itu tidak membutuhkan objek. Kalau ada kata benda jatuh di setelahnya to be itu bukan objek, teman-teman ya. Itu namanya adalah komplement atau pelengkap. Seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan walaupun bukan kata keterangan ya. Tapi di kalimat ya kita nyebutnya keterangan seperti itu. Nah, jadi karena is itu tidak butuh objek, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Jadi yang Bravo tidak bisa karena ada it-nya itu, subjeknya nggak dihilangkan, padahal harusnya dihilangkan. Kalau yang Charlie ada which is, nah kemungkinan jawabannya Charlie teman-teman. Jadi yang saya barusan sebutkan ya, conjunction which miliknya adjective clause di sini, dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Terutama ketika predikatnya itu eh tidak butuh objek ya. Makanya yang harus hilang adalah subjeknya. Itu bukan hilang sebenarnya, tapi dirangkap sama conjunctionnya itu teman-teman. Oke, jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang delta ada conjunction, setelahnya tidak ada predikat lagi. Selain is presented ya, kita kan kalau ada conjunction harus ada dua SP, terutama conjunctionnya adjective clause. Kalau teman-teman menemukan conjunctionnya adjective clause, fix kalimat itu kalau ada conjunctionnya ya harus memiliki minimal dua predikat. Seperti itu. Jadi jawabannya betul yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the Primetime Emmy Award, which is a recognition for excellence in television programming, is presented annually. Jadi kalau diartikan, Primetime Emmy Award atau penghargaan Emmy Primetime gitu ya,
yang merupakan sebuah pengakuan untuk apa ya, karya besar atau kejeniusan gitu ya. Dalam pemrograman televisi diberikan per tahunnya atau setiap tahun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kedua contoh untuk teman-teman. Sekarang kita coba ke latihan soal ya. Sekali lagi mohon dicoba teman-teman. Jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie ya. Kita cek bareng teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat indicates, subjeknya adalah data, ada conjunction that ya, teman-teman. Nah, ini pilihnya noun clause karena dia jatuh setelahnya predikat yang butuh objek. Jadi CSP-nya itu nanti jadi objek, teman-teman. Nah, di situ ada subject a fifth of the projects ya. Kemudian predikatnya adalah face, menghadapi. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja involve. Ya, involve itu artinya melibatkan, teman-teman. Dia butuh objek. Nah, di situ setelah titik-titik pun ada objeknya. Ini sebenarnya bisa kita jawab menggunakan materi hari ketiga ya. Karena sebenarnya materi hari ketiga terutama untuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat untuk verb ing dan verb 3 itu sebenarnya materi kita hari ini teman-teman alasannya. Ya jadi verb ing sama verb 3 kenapa tidak bisa jadi predikat? Karena itu kata sifat, pemendekan dari adjective clause. Oke. Kalau yang alpha tidak bisa karena ada ini predikat. Sedangkan predikatnya nanti ada tiga. Maka harusnya kita butuh dua conjunction. Minimal fanboys lah. Tapi di situ nggak ada ya. Jadi yang alpha nggak ada, nggak bisa. Kalau yang Bravo sama, verb satu itu juga predikat ya, nggak bisa juga. Nanti kita pemborosan predikat. Nah, kemungkinan jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Yang Charlie itu adalah pemendekan dari dia pakainya boleh pakai which, boleh pakai that. Jadi which involves karena dia aktif ya verb ing itu, teman-teman. Sorry, which involves, maaf. Nah, jadi which involves itu kalau dipendekkan jadinya involving. Artinya sama, teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang delta, which they involve infrastructure development. Nah, yang saya sampaikan tadi, which untuk adjective clause setelahnya tidak boleh lengkap. Setelah titik-titik sudah ada objeknya ya, nanti kalau dimasukkan yang delta. Otomatis subjeknya harus hilang. Sedangkan di situ ada subjeknya, nanti pemborosan subjek. Karena conjunction merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, sebentar saya hapus dulu cara-caratanya, teman-teman. Data indicates that a fifth of the projects involving infrastructure development face delays. Jadi kalau diartikan, data menunjukkan bahwa seperlima dari proyek-proyek yang melibatkan pengembangan infrastruktur mengalami kemacetan atau mogok. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah genetic engineering. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi di pilihan ganda ada predikat lagi, ada subjek lagi. Nggak ada conjunction semua ya, teman-teman. Berarti ini yang bisa dimasukkan adalah pemendekannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang
Maaf teman-teman, yang Bravo. Itu ya. Nice. Altering di situ adalah pemendekan dari that alters. Sebentar yang dijelaskan. Oh ya betul, the genetic makeup itu. Berarti that alters. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha nggak bisa, nggak ada conjunction ya, padahal subjek predikat nanti jadi dua. Kalau yang Charlie juga sama, tidak ada conjunctionnya. Kalau yang Delta sama juga, ada subjek predikat, tidak ada conjunctionnya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, genetic engineering is a technique used to modify the genetic makeup of organisms, altering genetic traits. Jadi rekayasa genetika merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memodifikasi penyusun genetiknya organisme yang merubah sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik genetiknya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ ada kata set ya, teman-teman. Subjeknya adalah Colin Powell. Ada conjunction that di situ. Subjeknya adalah leadership. Predikatnya adalah is solving. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap ya. Subjek predicate, conjunction subjek predikat. Nah, tapi masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, semua ada turunan dari kata kerja when. Ini miliknya adverb clause ya. Dia dipindah ke tengah kalimat makanya diapit dua koma, teman. Jadi keterangan itu kalau ditempatkan di yang tidak seharusnya kan yang harusnya kan di akhir ya. Nah, kalau ditempatkan di atau dipindah, nah itu harus diapit koma, dipisahkan dengan koma. Nah, kalau dimasukkan conjunction di situ ya kita harus carikan subjek predikat lagi, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha, nah assign itu artinya menugasi ya, teman-teman atau menugaskan. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti di sini assign itu pasif. Berarti dia verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nah, ada when itu miliknya adverb clause ya. Diikuti verb 3 itu adalah pemendekan dari adverb clause ketika predikatnya pasif. Jadi ini kalau kita panjangkan ya, teman-teman. When, nah Colin Powell cowok ya, teman-teman. Jadi when he was assigned, seperti itu. He was assigned. Nah, seperti ini. Ini kalau dipanjangkan atau kalau lengkap bentuk adverb clause-nya. Jadi when he was assigned. Colin Powell ketika ditugaskan untuk membahas kepemimpinan, maksudnya seperti itu. Jadi kemungkinan jawabannya yang alpha. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang bravo ada subjek, nah tapi tidak ada predikatnya, teman-teman. Nggak bisa ya. Harusnya ada was-nya di situ. Kalau mau dikasih conjunction ya subjek predikat. Kalau nggak ada subjek predikat ya dipendekkan. Jadi yang alpha. Kalau yang Charlie di situ tuh verb 1. Nah ini nanti miliknya noun clause teman-teman. Noun clause itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak subjek ya objek. Sedangkan di dalam dua koma ini kan tadi tempatnya keterangan. Ya yang dipindah ke tengah kalimat. Atau kalau nggak itu tempatnya adjective clause lah. Karena sebelumnya ada kata benda. Tapi di pilihan A, B, C, D itu bukan conjunksinya adjective clause ya. Jadi conjunksinya adverb clause teman-teman. Nah, jadi nggak bisa kita masukkan yang Charlie karena noun clause nanti fungsinya jadi apa tidak jelas, teman-teman. Kalau yang delta, nah yang delta ini juga sebenarnya pemendekan ya dari kalau kita panjangkan nanti adalah when he assign. Assign di sini verb 2, teman-teman. Aktif ya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita masukkan ke dalam titik-titik yang delta, objeknya nanti tidak ada atau kehilangan objek. Oke, jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Tuh ya, jadi fix jawabannya adalah yang alpha tadi. Nanti kalau dibaca, Colin Powell, when assigned to discuss leadership, said that leadership is solving problems.
Colin Powell ketika ditugaskan untuk membahas kepemimpinan berkata bahwa kepemimpinan itu mengatasi masalah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kita ke error analysis tapi bab yang dependent clause ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie, semoga semua menjawab. Sorry, maksud saya semua menjawab Charlie. Saya lihat. Em, Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ yang alpha stratosphere, dia tunggal ya. eh Maksud saya dia nggak bisa dihitung teman-teman. Makanya pakainya is. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal ya teman-teman. Jadi pakai is, Stratosphere sudah benar. Layer tunggal karena ada kata sebelumnya. Determiner itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebutir dan lainnya. Se itu bendanya harus tunggal. Jadi layer sudah benar. Of di sini memisahkan kata benda layer dan juga the atmosphere supaya the atmosphere itu menjadi keterangan teman-teman. Jadi yang Bravo sudah benar ya, tidak ada masalah. Kalau yang Charlie containing ozone. Nah, karena sudah ada predikat is tadi ya, teman-teman, maka tidak boleh containing ini bentuknya predikat. Nah, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi yang Charlie ini sudah benar, teman-teman. Nggak ada masalah ya. Nah, ini yang salah adalah yang delta. Kalau teman-teman hitung, jumlah predikat di dalam kalimat ini ada dua. Ya, yang pertama itu ada is, teman-teman. Ya kan, yang tadi is. Yang kedua adalah influences. Padahal di sini tidak ada conjunctionnya. Ya kan, jadi tidak bisa. Nah, terus cara membenarkannya bagaimana? Itu sama kayak yang ini, teman-teman. Ya, karena ada objeknya, carikan kata kerja yang tidak butuh objek dan dia aktif. Antara tuh verb satu sama verb ing. Tapi di sini diisi tuh verb satu nggak bisa ya, teman-teman. Jadi yang bisa diisi oleh verb ing itu pemendekan dari adjective clause. Jadi yang benar kalimatnya berbunyi, jawabannya delta ya, teman-teman sebentar. Jadi kalimatnya yang benar berbunyi, the Earth's stratosphere is a layer of the atmosphere containing ozone profoundly influencing ultraviolet radiation absorption. Sebenarnya kalau kita pendekkan ya, menggunakan adjective clause itu jadinya the Earth's atmosphere is a layer of the atmosphere containing ozone which profoundly influences. Nah, which profoundly influences kan aktif ya adjective clause-nya teman-teman. Dan conjunction which-nya langsung jadi subjek. Otomatis bisa kita pendekkan. Kalau predikatnya aktif ya conjunction harus dihapus di adjective clause teman-teman. Dan predikatnya karena nggak ada conjunction dirubah yang bukan predikat yaitu verb ing kalau dia aktif. Seperti itu. Oke. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, teman-teman. Kita belajar ya. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, on each side of the human body, nggak ada masalah, teman-teman. Di setiap atau pada setiap sisi dari tubuh manusia, there are pairs. Nah, subjeknya itu pairs jamak ya, pakai R. Ini bentuk inversi, tidak ada masalah, teman-teman of lungs. Nah, yang salah adalah yang Charlie. Betul sekali, teman-teman. Ini predikatnya dua. Ada are itu kan to be ya. Dia berdiri sendiri, teman-teman, bukan auxiliary. Nah, maka kata kerja ini verb satu tidak boleh ada karena nggak ada conjunction.
ya. Nah, cara membenarkannya di sini, nah ini harusnya pasif ya, teman-teman. Ini pemendekan harusnya. Jadi yang benar adalah connected to. Kalau dipanjangkan sebenarnya that connect. Jadi that connect sorry, that are connected. Maaf teman-teman. That are connected to the trachea seperti itu. Karena pasif ya. Jadi kalimat yang benar, on each side of the human body, there are pairs of lungs connected to atau that are connected to. Tapi kalau membenarkan nggak boleh lebih dari satu langkah, teman-teman. Kalau that are connected itu ada dua langkah. Yang pertama penambahan that, yang kedua adalah merubah connect menjadi are connected. Nah, untuk pembenaran tidak bisa dua langkah ya, hanya cukup satu langkah, teman-teman. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah merubahnya menjadi verb 3. Jadi connected to the trachea by bronchial tubes. Jadi kalau diartikan, pada setiap sisi dari tubuh manusia ada pasangan-pasangan paru-paru yang terhubung atau yang dihubungkan ke trakea oleh tabung-tabung bronkial atau apa? Tub di sini itu bentuk tabung-tabung gitu ya, teman. Saluran-saluran gitu, saluran-saluran bronkial. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the largest bird is largest kata sifat menjelaskan kata bird tidak ada masalah. The ostrich. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Tiba-tiba ada noun clause di sini. Nanti double. Noun clause di sini fungsinya apa tidak jelas, teman-teman ya. Apakah subjek, predikatnya mana setelah CSP-nya? Nggak ada predikat lagi. Atau kalau ada pun nanti penambahan predikat, pemborosan teman-teman. Itu ya. Kemudian kalau dia objek, objeknya apa? Karena sebelumnya cuma satu koma teman-teman. Nggak bisa gitu ya. Jadi ini harusnya tempatnya adjective clause. Ya, karena setelahnya langsung diikuti predikat itu. Jadi harusnya bukan what, tapi harusnya pakainya which. Oke, jadi kalimat yang benar. The largest bird is the ostrich, which may be more than 9 feet tall and weigh over 300 pounds. Jenis burung terbesar adalah burung unta yang bisa jadi berukuran lebih dari 9 kaki tingginya dan berbobot lebih dari 300 pound. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie ya. Ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the New York City skyline provided ini verb 2 inspiration for many of Edward Hopper's paintings. Nggak ada masalah, teman-teman. Many diikuti kepemilikan ya di situ. Edward Hopper. Jadi kepemilikan atau possessive adjective itu nomor 3 determiner. Jadi tidak pakai the tidak apa-apa, teman-teman, karena ada kepemilikan. Ya, jadi makanya dulu saya bilang kalau ada penanda jumlah ada of-nya harus ada the atau teman-temannya the. Nah, salah satu teman-temannya the itu adalah kepemilikan atau possessive adjective itu kan nomor 3. Ya, kalau the itu nomor 1, teman-teman, artikel. Nah, jadi nggak ada masalah yang Bravo. Nah, yang jadi masalah adalah yang Charlie ya. Jadi whose itu harus ada benda setelahnya, teman-teman. Sedangkan setelahnya kan yang tidak digaris bawah itu predikat tuh. Are often depicting. Nah, are-nya itu kan predikat, teman-teman. Otomatis bukan pakainya whose, sekali lagi pakainya adalah karena menjelaskan paintings ya, nggak lukisan benda mati berarti pakainya which. Oke. Jadi kalimat yang benar
The New York City skyline provided inspiration for many of Edward Hopper's paintings, which are often depicting urban solitude. Jadi kalau diartikan, eh, apa ya, skyline itu berarti gambar atapnya New York, atapnya kota New York atau atasnya kota New York itu ya, teman-teman, langit-langit kota New York itu menyediakan atau menjadi inspirasi gitu ya, atau memberikan inspirasi kepada banyak atau sebagian besar dari lukisan-lukisannya Edward Hopper yang seringkali menggambarkan solitude itu kesunyian atau kesendirian gitu ya. Jadi kesendirian perkotaan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan di terakhir ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo ya. Iya, betul sekali jawabannya bravo. Tapi mari kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat is ya, karena subjeknya solar energy itu tidak bisa dihitung. Energi itu salah satu contoh kata benda yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Maka pakainya is karena dianggap tunggal, kata benda yang nggak bisa dihitung itu. A renewable resource. Nah, kalau resource sumber daya itu bisa dihitung. Makanya pakai karena dia tunggal, nggak ada s-nya, teman-teman. Jadi nggak ada masalah. E-nya itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang Bravo. Di sini nggak ada yang ngomongin manusia, ya. Benda yang dijelaskan nggak ada manusia. Sebelumnya itu resource sumber daya alam, gitu ya. Itu benda mati atau selain manusia. Kita tidak bisa pakai who. Pakainya adalah which atau that karena nggak ada koma sebelumnya. Jadi boleh pakai that juga di situ. Nah, kalimat yang benar, solar energy is a renewable resource which is for all practical purposes inexhaustible. Jadi kalau diartikan, energi matahari merupakan sejenis sumber daya alam yang eh, apa ya, terbarukan atau bisa memperbarui diri. Apa teman-teman? Intinya yang bisa memperbarui diri, yang bisa apa namanya? Energi yang untuk semua tujuan-tujuan praktis atau dipakai apapun gitu ya intinya inexhaustible itu tidak akan habis seperti itu. Nah itu tadi adalah materi tentang dependent clause materi terakhir di bagian structure ya teman-teman. Nah sambil saya absen nih kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan unmute nggak apa-apa tapi sambil saya absen dulu ya nanti ditanyakan dulu saya responnya setelah saya mengabsen. Silahkan ditanyakan dulu nggak apa-apa teman-teman boleh di unmute. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau gitu, atau nanti ketika teman-teman mereview kembali lewat rekaman, atau ketika mengerjakan latihan yang saya sediakan, ataupun sumber yang lain juga nggak apa-apa, karena struktur sudah saya berikan semua ya. Jadi kalau saya menjelaskan ke teman-teman dari sumber manapun saya enak. Itu nanti bab sekian, nanti bab sekian, nanti bab sekian, seperti itu enak teman-teman. Itu ya. Jadi silahkan nanti tanyakan aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, nanti saya jawab lewat Japri. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you ya.